semuanya, selamat datang lagi di channel Astri Aiko di segmen nemenin makan. Nah, kali ini aku mau nemenin kalian makan dengan datang ke salah satu tempat makan Korean barbecue dengan konsep all you can eat, yaitu Wangja yang tepatnya ada di Karawang. Sebenarnya ada di beberapa tempat juga sih, cuman karena lebih dekat ke tempat aku tinggal itu yang ada di Karawang, jadi aku datang ke sini. Kalian bisa lihat sendiri nanti gimana suasana tempat makan all you can eat yang ada di Karawang ini. Nah, sebelumnya aku juga sempat mereview makanan di tempat all you can eat lain, yaitu Pocajang yang juga sama-sama ada di Karawang. Jadi mungkin di video ini aku bakalan sedikit ngebandingin antara Pocajang dan Wangja. Kenapa dibandingin? Karena kan keduanya itu punya konsep yang sama, yaitu makanan all you can eat dan juga makanannya itu khas Korea gitu. Nah, terus keduanya juga sama-sama ada di Karawang dan harganya pun relatif sama, yaitu dimulai dari harga 90 ribuan. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung nih mau menentukan makan di Pocajang atau di Wangja, yuk nonton videonya sampai akhir ya. Nah, Wangja ini tuh tempatnya ada di Ruko Grand Village nomor 72 sampai dengan 73 Jalan Galuh Mas, Karawang Barat. Jadi kalau misalkan kalian datang dari arah Hotel Mercure, kalian itu tinggal lurus aja ke arah bundaran masjid. Nah, di situ tuh bakalan ada yang ruko yang warna merah, pokoknya lumayan ngejreng soalnya banyak lampu-lampu juga. Itu tuh konsepnya itu mirip sama tempat makan pinggir jalan ala Korea yang biasa kita lihat di drama-drama. Jadi bakalan kelihatan deh gampang kalau mau nyari Wangja yang ada di Karawang ini. Kalau dari segi menunya sendiri, menurut aku di Wangja ini tuh lebih bervariasi. Si menu-menunya itu tuh lebih banyak varian rasa. Selain itu juga potongan dagingnya itu nggak monoton, jadi ada yang slice-nya tipis-tipis banget gitu. Jadi pas kita makan itu lebih banyak variasi tekstur gitu maupun rasa. Nah, dari segi rasa sendiri, kalau nggak salah aku tuh sempat bilang di video yang Pocajang itu bahwa si daging-dagingnya itu lebih cenderung terkesan manis aja gitu. Nah, sementara kalau di Wangja ini tuh rasanya itu bervariasi, ada yang manis, ada yang pedas juga gitu. Jadi lebih terasa perbedaan dari setiap rasa yang mereka tawarkan. Nah, cuman kekurangannya dibanding dengan Pocajang, menurut aku daging-daging di Wangja ini tuh lebih bikin enek kalau kita makannya banyak gitu. Soalnya nggak tahu dari lemaknya yang banyak atau dari si bumbunya itu sendiri, cuman kesan yang aku dapatkan ketika makan si Wangja ini berlebihan itu, bukan berlebihan sih, mungkin dengan porsi yang sama dengan di Pocajang, menurut aku si Wangja ini tuh lebih bikin enek gitu dibanding dengan daging yang ada di Pocajang, kayak gitu. Nah, terus buat yang udah nggak tahan nih pas datang ke Wangja itu tuh udah langsung pengen makan tapi dagingnya belum jadi, kalian juga bisa langsung nyobain side dishnya lebih dulu. Soalnya di sini tuh banyak disajiin makanan-makanan yang udah matang gitu, kayak nasi putih, terus juga nasi goreng, terus ayam tepung, ada pancake Korea, ada japchae juga. Nah, terus yang istimewa menurut aku, yang kelebihannya lah ya dibanding dengan Pocajang, salah satunya adalah dari si kimchi-nya. Menurut aku kimchi di Wangja ini tuh sangat bisa ditolerir oleh lidah Indonesia karena nggak terlalu asem tapi juga menyegarkan tetap gitu ya, dan si asin-asinnya itu tetap kerasa. Aku suka banget sih sama sama kimchi yang ditawarkan di Wangja. Saus-sausnya juga beragam gitu dan pastinya bisa kita ambil berulang-ulang lagi gitu. Nah, untuk pilihan sambelnya sendiri di Wangja itu lumayan banyak dan mereka juga banyak yang favoritnya gitu. Di antaranya misalkan ada sambal mata, sambal tauco, Wangja saus, terus juga saus sambal dan saus tomat. Nah, selanjutnya kalau dari segi minuman, jujur kayaknya aku lebih suka minuman yang ada di Pocajang. Kenapa? Selain karena menu minumannya yang lebih bervariasi, juga karena di Wangja itu tuh minumannya pas aku datang ke sana ya, jujur itu tuh manis banget.
Serius aku suka banget sih daging yang potongannya tipis-tipis kayak gini terus memanjang. Kalian bisa lihat ini juicy banget, apalagi pas kita masukin saus yang itu tuh sausnya emang enak-enak banget sih yang ada di Wangja. Nah pas kita makan itu emang lumer banget di mulut, udah mah juicy dari dagingnya, terus dari sausnya juga, aduh enak banget, ngiler. Nah terus karena kita kan lagi ada di masa pandemi, jadi untuk makan di luar emang aku juga lumayan takut banget sih. Cuman kayaknya mereka di pihak Wangja udah mempersiapkan hal itu, jadi pas aku kesana sih lumayan ditaati ya protokol kesehatannya, mulai dari para pegawainya yang memakai masker, terus pas kita datang itu dikasih hand sanitizer, dan juga duduknya itu lumayan berjarak karena tempatnya memang lebih luas dibanding dengan Pocajang gitu. Ini tuh ada tempat yang indoor dan outdoornya, dan kedua tempatnya itu lumayan sama-sama luas gitu, jadi kita bisa ngambil jarak dengan tamu-tamu yang lain. Nah kalau makan di tempat makanan Korea jangan lupa untuk bikinnya kayak gini seperti biasa, seperti yang aku lakukan juga di Pocajang, dan pastinya kalian udah sering lihat di drama Korea dan kalian lakukan juga ya ketika datang ke tempat makanan Korea, yaitu kita makan dengan siapin selada dulu, terus masukin daging sama sausnya, terus kimchi, ada yang suka mungkin ditambahin juga sama bawang putih, terus kita gulung dan langsung hap. Itu tuh enak banget menurut aku, itu menyegarkan karena kan selain ada daging terus juga bumbu-bumbu, tapi juga dibalut dengan selada yang emang fresh gitu ya, jadi menyegarkan dan enak. Nah tapi kalau misalkan kalian masih belum yakin dan tetap takut untuk datang ke tempatnya langsung, ternyata Wangja ini tuh menyediakan juga Wangja frozen yang bisa kalian bawa pulang dan kalian bakar-bakar sendiri gitu di rumah. Aku baru tahu sih setelah cek-cek Instagramnya, jadi buat kalian yang pengen nyobain tapi takut untuk datang ke tempatnya langsung, menurut aku itu pilihan yang tepat untuk nyobain aja gitu ya. Tapi menurut pengalaman sih, kalau yang delivery makanan all you can eat itu tuh pastinya nggak akan sememuaskan ketika datang ke tempatnya langsung. Soalnya kalau datang ke tempatnya langsung kan kita itu bisa refill terus menerus gitu ya. Sementara kalau delivery itu kan pasti udah disediakan dengan takaran yang udah pasti segitu gitu. Itu mah pilihan sih, antara kita mau ke tempatnya atau kita mau masak-masak sendiri di rumah. Oh ya, terus ternyata Wangja ini tuh kalau kita lihat di Instagramnya ternyata suka ada banyak promo-promo yang mereka tawarkan. Salah satunya misalkan kayak ini yang happy hour-nya itu harganya itu bisa sampai 79.000. Padahal kalau harga normalnya kan 99.000 gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kalian pengen cek promo-promonya, mungkin kalian bisa lihat-lihat langsung aja ya di Instagramnya.
Oh iya, ternyata di Wangja ini tuh bukan cuman menu yang barbeque gitu, tapi juga ada menu shabu. Jadi buat kalian yang lagi pengen yang seger-seger, yang kuah-kuah gitu, bisa pilih menu shabunya. Karena ternyata di satu meja itu kalau misalkan kita datang berdua, antara satu orang dengan satu orang yang lainnya itu bisa berbeda menu gitu. Jadi kalau misalkan biasanya kan dua-duanya harus sama-sama barbeque-nya. Tapi kalau atau shabunya gitu. Tapi kalau di Wangja ini ternyata si dua orang itu tuh bisa berbeda gitu, yang satu bisa shabu, yang satu bisa barbeque, tapi memang harganya bukan harga normal. Jadi kalau nggak salah itu ada tambahan biaya lagi, tapi aku nggak tahu harga pastinya karena pas aku kesana itu aku cuman pilih menu yang bakar-bakar gitu, nggak pilih yang shabu. Oh iya, salah satu hal yang membedakan antara Pochajang dan Wangja adalah di Wangja ini kita bisa dapat dessert setelah kita makan. Dessert yang mereka sajikan itu berbentuk es krim. Jadi kalau misalkan kalian udah lapar banget, kalian bisa langsung mulai dengan side dish yang tadi udah aku sebutin. Terus kalian bisa makan daging dan ditutup dengan makan es krim. Nah kalau di Pochajang kayaknya terakhir kali aku kesana nggak ada dessert ya. Jadi langsung aja gitu, hanya kita makan daging dan juga side dish yang udah mereka sediakan di sana. Tapi intinya aku suka banget sih nyobain Korean barbecue dengan konsep all you can eat yang ada di Wangja ini. Dan kalau misalkan aku harus memilih antara Wangja atau Pochajang, karena dari tadi aku lumayan membandingkan antara kedua tempat itu, kayaknya aku lebih memilih Wangja. Kenapa? Soalnya yaitu dari segi rasa menurut aku lebih terasa gitu, sementara kalau Pochajang itu lebih cenderung manis untuk aku pribadi ya. Nah cuman kalau misalkan aku lagi pengen makan banyak gitu, kayaknya aku lebih memilih Pochajang. Soalnya di Wangja ini tuh kalau kebanyakan cenderung lebih enak gitu dibanding dengan Pochajang. Oke, kayak gitu aja nemenin makan kali ini, dan sampai ketemu lagi ya di video aku yang lain. Dah.